Kemudian termasuk juga wal ayat al kauniyah, ayat-ayat atau surat-surat yang di dalamnya banyak membicarakan tentang ayat-ayat kauniyah, maka ini juga tanda di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wad'ul usus. Ini yang kedua bahasan umumnya, wad'ul usus al-amah litasyri', yaitu meletakkan prinsip-prinsip umum untuk syariat, wal fadail al-akhlakiyah, dan akhlak-akhlak utama atau akhlak-akhlak mulia allati yakumu 'alaiha kayanul mujtama, yang menjadi prinsip dasar hidup masyarakat, ya. Jadi prinsip-prinsip umum untuk syariat juga akhlak-akhlak yang utama ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka ini tanda di antara tanda bahwa ayat atau surat tersebut adalah termasuk surat Makkiyah. Wa fadha imal musyrikin bisabkid dima, juga melakukan kritik tentang kekeliruan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di dalam menumpahkan darah, ya. Atau juga wa aklu amwalal yatama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, wa wa'dul banat, atau juga termasuk di dalamnya adalah kebiasaan mengubur anak perempuan. Ini termasuk tanda-tanda di antara tanda-tanda bahwa topik pembicaraan ini adalah topik pembicaraan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Ibadah-ibadah itu ketika di Makkah baru ditetapkan dalam bentuk prinsip-prinsip umum, belum sampai kepada rincian-rincian uh, 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 kecilnya, akan tetapi masih dalam bentuk hal-hal yang sifatnya umum atau besar, ya. Kemudian yang ketiga, juga di antara tanda atau alamat ayat-ayat atau surat Madaniyah dari sisi topik dan uslub, ya. Dzukira qasasul anbiya wal umam as-sabiqah, disebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Zajran lahum hatta ya'tabiru bimasiri al-mukadzibina qablahu, ya. Ini tadi sudah kita sampaikan sedikit bahwa disebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan, sebagai pelajaran juga untuk Rasulullah dan para sahabat, bagaimana para nabi terdahulu mereka menemui tantangan, bagaimana umat-umat terdahulu mereka dibinasakan, ya. Ini banyak sekali kisah-kisah kaum Samud, kaum An, kaum Iram, kemudian juga kaum Fir'aun, kemudian kisah Qarun dan yang lainnya. Ini ditampilkan atau diangkat di dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah atau pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sekaligus juga watas liyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yasbiro ala adahum, juga merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bisa sabar dan bisa menerima atas rintangan, juga atas serangan-serangan, atas halangan-halangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi sebetulnya ketika seseorang menderita dengan sebuah penderitaan, dia merasa yang paling sakit atau yang paling repot atau paling berat. Akan tetapi ketika diberikan pembanding yang lebih, maka dia mendapatkan beban yang dia dapatkan itu ternyata tidak seberapa, ya. Rasulullah merasa bahwa beban dakwah itu dirasakan berat, ya.
halangan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian juga disakiti, dibicarakan, dijelekan, ini tentunya sangat berat, bahkan mengarah kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Kemudian Allah Ta'ala menampilkan kisah bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, bagaimana Nabi Nuh dia berdakwah, mengajak kaumnya siang dan malam, ya, selama 950 tahun. Ini waktu yang sangat lama. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar, kemudian sampai mau dibunuh. Bagaimana para anbiya terdahulu, Rasulullah diberikan pembanding, Rasulullah diberikan kisah-kisah nyata yang dilalui dan dialami oleh pendahulu-pendahulunya. Sehingga hal ini tentunya memberikan hiburan tersendiri, juga meringankan beban dakwah Rasulullah SAW, karena Rasulullah menemukan dan mendapatkan pembanding yang tepat. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah qasrul pawasili ma'akuwatil alfaz. Ayat-ayat makiyah itu juga diantaranya qasrul pawasil. Yang dimaksud dengan qasrul pawasil adalah pendek-pendek ayatnya, ma'akuwatil alfaz, akan tetapi lapaznya sangat kuat. Maksud kuat adalah maknanya sangat dalam, ya. Ayatnya pendek, akan tetapi lafaz dan maknanya sangat dalam. Wa ijazul ibarah, juga ibarahnya atau bentuk penyampaiannya itu sangat ringkas. Bima yasiru al-adhan, akan tetapi walaupun ibarah atau bentuk penyampaiannya disampaikan dengan bahasa yang pendek, tetapi bahasa tersebut sangat menggugah dan mengetuk hati dan telinga orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Ya. Wa yus'ikul qulub, ya, menggetarkan hati-hati orang yang mendengarnya. Ini diantaranya tanda-tanda ayat-ayat atau surat makiyah dari sisi konteks pembicaraan atau tema pembicaraan, atau juga dari sisi uslub bagaimana ayat atau surat tersebut disampaikan. Berikutnya kita masuk dawabit al-madani wa mumayyizatuhu al-maudu'iyah. Tanda-tanda atau alamat-alamat di antara alamat tanda surat-surat madaniyah. Yang pertama adalah kullu suratin fiha farido au haddun fahiya madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya ada farido atau ada had, fahiya madaniyah, maka ayat atau surat tersebut adalah surat madaniyah. Maksud farido adalah kewajiban-kewajiban seperti dipardukannya saum, dipardukannya haji, kemudian juga yang lainnya, termasuk juga adalah hukum-hukum hudud atau hukum-hukum had, yang zina, yang minum khamar, kemudian juga yang membunuh dan yang lainnya. Konteks-konteks pembicaraan tentang hukum had, maka ini tanda di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut adalah surat madaniyah. Yang kedua, kullu suratin fiha dzikrul munafikin fahiya madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafikin, maka itu adalah madaniyah. Siwa al-ankabut fa innaha makiyah, kecuali surat al-ankabut, karena al-ankabut itu termasuk surat makiyah. Kita ketahui bersama bahwa orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Ini hanya muncul ketika mereka merasa tidak berdaya dan merasa kalah dari sisi mental dan kekuatan, karena kekuatan orang-orang muslimin yang semakin menguat. Oleh karena itu di Makkah itu tidak ada orang munafik, atau sulit, kalaupun ada itu mungkin hanya beberapa saja. Orang-orang munafik itu tidak disebutkan atau juga tidak dibicarakan panjang di Makkah. Kenapa?
Karena yang lemah ketika di Makkah adalah justru orang-orang muslimin, yang kuat adalah mereka orang-orang kafir. Ketika sudah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menjadi kuat, mereka kokoh, dan orang-orang kafir mereka merasa lemah. Maka perlawanan yang mereka lakukan kepada orang-orang Islam atau kepada Rasulullah dan para sahabat, salah satunya adalah dengan cara menyembunyikan kekafiran, kekufuran mereka, kemudian mereka melawan dari senyap atau melawan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pembicaraan-pembicaraan tentang orang-orang munafik termasuk tanda atau alamat bahwa surat tersebut adalah surat Madaniyah. Bahkan sampai ada surat khusus yang membicarakan tentang orang-orang munafik, yaitu surat Al-Munafikun. Ketiga, kullu suratin fiha mujadalatu ahlul kitab fahiya madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya ada kritik atau perdebatan diskusi dengan ahli kitab, maka surat tersebut adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena perdebatan, percekcokan, kemudian kritik-kritik terhadap ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani ini banyak diangkat ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani banyak. Orang-orang Yahudi juga banyak. Ada Bani Quraizoh, ada Bani Mustolik, kemudian juga ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan orang-orang Yahudi yang lainnya. Rasulullah berinteraksi secara emosional. Juga ada perlawanan dari orang Yahudi kepada kaum muslimin, juga perlawanan dari kaum muslimin Rasulullah SAW, para sahabat terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, surat yang di dalamnya ada perdebatan atau diskusi-diskusi dengan orang-orang ahli kitab, maka surat tersebut adalah surat Madaniyah. Kemudian berikutnya adalah tanda dari sisi uslub atau gaya penyampaian, juga konten pembicaraan di dalamnya adalah yang pertama, bayanul ibadat, penjelasan rincian-rincian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanda di antara tanda-tanda bahwa ayat surat tersebut adalah Madaniyah. Wal muamalat, juga ayat-ayat yang membicarakan tentang muamalat, jual beli, kemudian juga gadai, kemudian juga perzakatan, kemudian juga dan hal-hal yang lainnya. Wal hudud, masalah hukum hudud. Orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang membunuh dibunuh lagi, kemudian juga orang yang berzina dan sanksi-sanksi yang lainnya. Wa nidhamul usrah, dan ketahanan keluarga. Ini pun dibicarakan di dalam ayat-ayat Madaniyah. Bagaimana mengatur hubungan suami istri, atau bagaimana menjelaskan tentang kewajiban suami, kewajiban istri, juga mengatur tatanan keluarga. Wal mawaris, ayat-ayat tentang waris, pembicaraan-pembicaraan tentang waris, ini juga termasuk di antara tanda-tanda ayat tersebut adalah Madaniyah. Wa fadilatul jihad, juga ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, ya, atau berperang atau melawan musuh. Ini pun termasuk tanda-tanda di antara tanda-tanda ayat Madaniyah. Karena peperangan-peperangan itu terjadi ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Ahzab, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat kisah atau perjalanan bagaimana Rasulullah melakukan jihad. Wasilatul ijtimaiyah, atau hubungan sosial. Wal alaqoh ad-dauliyah fisilmi wal harbi, hubungan kedua negara ketika berdamai dan ketika berperang. Maka konteks-konteks ayat yang berbicara tentang ini, tentang harb atau tentang perdamaian, adalah ayat-ayat Madaniyah. Kemudian yang kedua adalah mukhotobatu ahlul kitab minal yahudi wan nasara, yang berbicara langsung kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.
atau ayat tersebut langsung berbicara kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa da'watuhum ilal Islam, dan mengajak mereka kepada Islam. Wa bayanu tahrifihim li kitabillahi at-Taurat wal Injil, dan menjelaskan bagaimana mereka melakukan perubahan-perubahan atau bagaimana mereka mengubah terhadap kitab Allah, Taurat dan Injil. Ya, ini di antaranya. Jadi konteks ayat yang berbicara langsung kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan mengajak mereka kepada Islam, sekaligus juga menjelaskan bagaimana mereka melakukan tahrif, bagaimana mereka melakukan perubahan-perubahan atau pemalsuan-pemalsuan terhadap Taurat dan Injil. Ini termasuk di antara tema taufik judul ayat-ayat Madaniyah. Kemudian yang ketiga, al-kashfu an sulukil munafikin, mengungkap dan menyingkap bagaimana sikap dan karakteristik orang-orang munafik. Wa tahlilu nafsiyatihim, kemudian menjelaskan bagaimana kejiwaan mereka, bagaimana karakteristik mereka, serta membuka kedok mereka dan mengingatkan kaum muslimin akan bahaya mereka terhadap agama. Ini pun termasuk di antara tanda-tanda ayat atau surat Madaniyah. Jadi ayat yang membicarakan tentang orang-orang munafikin, menjelaskan orang-orang munafikin, sifat mereka, kecenderungan mereka, karakteristik mereka, dibuka kedok mereka, ditelanjangi kepribadian mereka atau diri mereka sampai betul-betul jelas dan terlihat, maka ini tanda bahwa surat tersebut atau ayat tersebut termasuk ayat atau surat Madaniyah. Kemudian juga berikutnya yang keempat adalah tulul maqati wal ayat. Ayatnya itu panjang-panjang, juga suratnya panjang-panjang. Bi uslubin yukarriru asyari'ah, ya, dengan menggunakan gaya bahasa atau dengan menggunakan metode mengulang-ulang, ya, penetapan sebuah hukum. Maksudnya adalah untuk memberikan kejelasan dan memberikan penguatan. Jadi surat-surat yang panjang suratnya atau panjang ayatnya, ini tanda bahwa surat atau ayat tersebut termasuk ayat atau surat Madaniyah. Kalau surat-surat yang pendek, tadi sudah kita sampaikan, pendek suratnya, juga pendek ayatnya, ini termasuk tanda di antara tanda-tanda surat Makkiyah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja dulu barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelengkap dalam bahasan kita tentang Makkiyah dan Madaniyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.